Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama-sama tentang pelajaran agama Islam. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang munakahat. Apa itu munakahat? Untuk lebih jelasnya, silahkan anak-anakku bisa menyaksikan dengan seksama uraian materi yang akan Bapak sampaikan. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Munakahat. Indahnya membangun mahligai rumah tangga. Munakahat. Silakan anak-anakku bisa melihat dan mencermati gambar yang Bapak tampilkan. Itu adalah beberapa gambar yang menjelaskan tentang prosesi pernikahan. Ini seorang pasangan pengantin yang sedang menikah. Sebelumnya diawali dari seserahan atau lamaran, sampai punya didik bayi dan punya keluarga, membina rumah tangga dan bahagia bersama keluarga. Sebelum kita belajar lebih mendalam, mari kita tadarus terlebih dahulu. Mari kita baca Al-Quran surat An-Nisa ayat 1-2. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang pernikahan, disyariatkannya pernikahan. Silahkan peserta didik, murid-muridku bisa membacanya. Sudah cukup? Mengapa Islam mensyariatkan pernikahan? Yang pertama, dalam menempuh kehidupan, seorang memerlukan pendamping sebagai tempat mencurahkan suka dan duka. Yang kedua, hidup berpasangan atau menikah adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 49 dan Al-Quran surat Yasin ayat 36. Yang ketiga, nikah merupakan fitrah. Karena itu Islam melarang keras hidup melacur, homo, dan lesbian. Karena semua itu bertentangan dengan fitrah manusia. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Yang keempat, kendali untuk tidak menuruti hawa nafsu bagi manusia. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Munakahat. Pengertian pernikahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki
dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk berhubungan suami istri antara keduanya atas dasar sukarela demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia atau UU PRI nomor 1 tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan nikah. Apa itu tujuan nikah? Apakah anak-anakku semua ada yang sudah pengen menikah? Jangan ya, karena belum waktunya atau belum boleh. Masih haram kalau untuk anak-anak sekarang. Kalau masih sekolah. Sesuai dengan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Terdapat beberapa tujuan pernikahan, diantaranya 1. Untuk memperoleh kasih sayang dari orang lain. 2. Melaksanakan sunnah Rasul. 3. Membentuk rumah tangga yang sawidah, sakinah, mawadah, warohmah. 4. Mendapat keturunan yang sah dan baik. 5. Menghindarkan diri dari perbuatan yang keji atau zina. 6. Menghubungkan silaturahmi antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Hukum nikah. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak. Karena itu, hukum nikah bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, mubah, haram, dan makruh. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, hukumnya jais atau mubah, artinya dibolehkan. Ini merupakan hukum asal nikah. Nikah hukum asalnya memang jais atau mubah, boleh. Itu asalnya boleh. Tapi nanti akan bisa menjadi hukum-hukum yang lain. Seperti yang kedua, wajib. Kenapa wajib? Wajib di sini bagi orang yang mampu memberi nafkah lahir batin, berkeinginan menikah, dan takut tergoda atau terjerumus pada perbuatan keji. Dikhawatirkan kalau tidak menikah, nanti bisa maksiat, bisa zina. Maka hukum bagi orang yang sudah mampu memberi nafkah lahir dan batin, ingin menikah, ya, dan takut berbuat dosa karena tidak tahan menahan hawa nafsu, hukumnya wajib. Bagi orang tersebut wajib menikah. Kemudian hukumnya juga bisa menjadi sunnah. Kenapa sunnah? Sunnah ini bagi orang yang berkeinginan dan telah sanggup memberi nafkah lahir batin dan dapat menjaga diri. Jadi ya pengen, ya sanggup memberi nafkah lahir dan batin, tapi masih bisa menjaga diri untuk tidak berbuat zina, sehingga sunnah. Ya semoga besok kita nikahnya itu karena sunnah Rasul, ya bukan karena wajib, bukan karena terpaksa. Selanjutnya nikah juga bisa dihukumi makruh. Apa itu makruh? Kenapa menikah kok makruh? Makruh ini bagi orang yang berkeinginan ingin menikah tapi belum mampu memberi nafkah, ya. Pengen menikah tapi belum mampu memberi nafkah, itu jadi makruh. Sedangkan haram, hukum menikah menjadi haram itu bagi siapa? Bagi orang yang berminat
atau bagi orang yang berniat, ya, niatnya nikah itu untuk menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Misalkan untuk membalas dendam kepada keluarga wanita, ya, itu jadi haram. Nikah dengan niat seperti itu untuk menyakiti istri itu menjadi hukumnya haram. Untuk menikah, nikah atau munakahat memiliki rukun dan syarat nikah. Sekarang untuk rukun nikah. Rukun nikah itu apa? Rukun nikah yang pertama, rukun ini harus terpenuhi. Ya, ketika orang saat menikah harus terpenuhi. Yang pertama adalah calon pengantin laki-laki. Harus ada calon pengantin laki-laki. Yang kedua, calon pengantin perempuan. Ya, ada calon laki-laki, ada perempuan, ada wali nikah. Nah, ada walinya. Wali ini untuk mempelai perempuan harus ada walinya. Nah, nanti wali seperti apa akan Bapak jelaskan. Yang keempat, 2 orang saksi laki-laki. Yang kelima ada mahar atau disebut dengan mas kawin. Dan yang keenam ada ijab dan qabul, disebut dengan akad nikah. Sekarang akan Bapak jelaskan dari syarat-syarat calon pengantin. Jadi karena tadi rukun yang pertama adalah calon pengantin laki-laki. Nah, syaratnya apa? Syaratnya yang pertama adalah Islam. Laki-laki yang tertentu ini jelas, ya, ada. Maksudnya itu laki-lakinya jelas, ini jelas laki-laki, ya. Yang ketiga, bukan mahram, bukan muhrimnya calon wanitanya, maksudnya tidak mahram. Lah mahram itu nanti apa akan Bapak jelaskan di belakang. Yang keempat, mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut. Jadi tahu walinya. Yang kelima, bukan dalam ikhram haji maupun umroh, bukan sedang menggunakan kain ihram, bukan sedang ihram. Yang keenam, atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan, ya. Misalkan dijodohkan, tapi misalkan dia mau, ya itu namanya nggak dipaksa. Maksudnya dipaksa ini ya nikahnya karena dipaksa. Mungkin kalau nggak menikah akan dibunuh misalkan. Yang ketujuh, tidak mempunyai 4 orang istri yang sah dalam suatu waktu. Jadi laki-laki tersebut belum punya istri sampai 4. Yang ke-8, mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi adalah sah dijadikan istri. Itu untuk calon pengantin laki-laki. Sedangkan untuk calon pengantin perempuan, apa syaratnya? Syarat yang pertama adalah Islam. Yang kedua, perempuan yang tertentu. Ini perempuan yang jelas, ya, jelas perempuan, ya. 3, bukan mahram. 4, akil balik. Nah, jadi sudah dewasa, sudah pubertas. Ya, jadi nggak boleh anak kecil, misalkan anak perempuan umur 3 tahun belum paham apa-apa kok dinikahi, diakati, ya itu tidak boleh karena belum memenuhi syarat untuk menikah. Yang kelima, bukan dalam berikhram haji maupun umroh. Yang keenam, tidak dalam iddah. Dan yang ketujuh, bukan istri orang. Ya, nggak boleh istri orang, ya, istrinya orang dinikahi, tidak boleh. Ketentuan perempuan yang haram dinikah itu ada dalam Al-Quran surat An-Nisa 23. Ya. Diharamkan kepadamu menikahi ibumu, anakmu, saudaramu, anak saudara perempuan bagi saudara laki-laki, dan anak saudara perempuan bagi saudara perempuan. Kemudian perempuan yang haram dinikahi karena hubungan keturunan
Ya, perempuan yang haram dinikahi karena hubungan keturunan. Satu adalah ibu, dua nenek dari ibu maupun bapak, tiga anak perempuan dan keturunannya, empat saudara perempuan segaris, satu bapak atau satu ibu, yang kelima anak perempuan kepada saudara laki-laki maupun perempuan, yaitu semua anak saudara perempuan. Itu yang haram dinikahi. Yang kedua, perempuan yang haram dinikahi karena satu susuan. Ya, kalau zaman dahulu itu banyak sekali satu susuan. Maksudnya seperti apa? Ya, Nabi Rasulullah juga waktu kecil juga memiliki ibu susuan. Kalau sekarang mungkin sudah tidak banyak. Tapi andai kata ada, ini perempuan yang haram dinikahi karena susuan. Yang pertama adalah ibu susuan, nenek dari saudara ibu susuan, saudara perempuan susuan, anak perempuan kepada saudara susuan laki-laki maupun perempuan, sepupu dari ibu susuan atau bapak susuan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, perempuan yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan. Satu, ibu mertua, yaitu ya haram dinikahi ya. Ibu tiri, nenek tiri, menantu perempuan, anak tiri perempuan dan keturunannya, anak ipar perempuan dan keturunannya, dan yang ketujuh sepupu dari saudara istri. Ya, diharamkan menikahi anak saudara perempuan dari istri dan keturunannya. Wali. Nah, tadi di atas apa itu wali? Wali yaitu adalah bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat dekat, dan seterusnya sesuai dengan urutan asobah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita atau pemimpin setempat. Wali nikah itu dibagi menjadi dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Satu, wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Adapun susunan urutan wali nasab adalah sebagai berikut. Yang A, ayah kandung. Ayah tiri tidak sah jadi wali. Ya, jadi wali yang paling utama urutannya, urutan yang paling H, yang paling atas, yang paling lebih utama sampai urutan yang paling bawah. Dimulai dari yang pertama, ayah kandung, kedua kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Wah, agak ribet ya. Ya, itu cara menentukan wali, kita cari yang paling dekat terlebih dahulu. Yang paling dekat nggak ada, kemudian kakek nggak ada, saudara laki-laki dan seterusnya. Sedangkan yang kedua adalah wali hakim. Nah, wali hakim ini ketika dari wali nasab tadi tidak ada. Jadi tidak ada atau memang yang menikahkan tidak ada sehingga boleh dengan wali hakim. Nah, wali hakim pengertiannya yaitu wali hakim seorang kepala negara yang beragama Islam di Indonesia. Wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Jadi ketika wali nasab tidak ada, nggak usah khawatir. Ya, kalian yang tidak memiliki wali nasab yang mau menikah besok bisa menggunakan wali hakim. Tapi syaratnya wali nasabnya memang tidak ada dan ada ketentuan-ketentuan lagi. Wali hakim
Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa syarat wali hakim bisa menikahkan. Yang pertama, wali nasab ini benar-benar tidak ada. Tidak ada, ya mungkin karena sudah meninggal. Dia itu sebatang kara. Nah. Yang kedua, wali yang lebih dekat atau akrab tidak memenuhi syarat, dan wali yang lebih jauh atau abad tidak ada. Mungkin ada wali nasab, tapi dia tidak memenuhi syarat untuk menikahkan. Kenapa nggak memenuhi syarat? Ya mungkin ya memang karena nggak memenuhi syarat. Yang ketiga, wali akrab. Wali akrab itu wali yang dekat, tadi wali nasab yang dekat, bepergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah. Ya karena pergi jauh, kalau dihubungi nggak bisa, nggak pulang-pulang, ya nanti masa nggak jadi nikah. Ini bisa menggunakan wali hakim. Kemudian wali nasab sedang berikhram haji atau umroh, jadi sehingga nggak bisa menikahkan, bisa diwakilkan kepada wali hakim. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. Kenapa? Ya mungkin karena nggak setuju dengan pasangannya sehingga nggak mau menikahkan. Ya sudah diminta dengan baik, dengan hormat, masih tidak mau bahkan malah pergi, ya nanti bisa menggunakan wali hakim. Kemudian wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah, ya karena yang berhak maleni karena masuk penjara, mungkin karena sebuah kasus sehingga bisa menikahkan, dia bisa digantikan dengan wali hakim. Kemudian wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggal, hilang. Ya sejak kecil mungkin sudah ditinggal ayahnya, nggak pernah ada kabar dan nggak tahu, sehingga ya nanti bisa dinikahkan oleh wali hakim. Kemudian untuk dua orang saksi, nah, firman Allah SWT, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian. Al-Quran surat At-Talaq ayat 2. Syarat-syarat saksi adalah berjumlah dua orang. Bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Nah, orang fasik itu orang seperti apa? Ya orang yang fasik itu rusak, ya orang yang jelek, ya orang yang ya intinya nggak bisa bersaksi lah, kesaksiannya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi saksi. Ya ini kan saksinya kan dua, jadi saksinya satu dirangkap, nggak bisa. Yang ketiga, sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Jadi dengan rela, dengan suka hati, dengan senang hati mau menjadi saksi, tidak karena terpaksa. Kemudian sigot disebut dengan ijab qabul. Ya. Apa itu sigot atau ijab qabul itu apa? Yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syarat sigot adalah yang pertama, satu, tidak tergantung dengan syarat lain. Dua, tidak terikat dengan waktu tertentu. Tiga, boleh dengan bahasa asing. Empat, dengan menggunakan kata tazwij atau nikah. Tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran. Karena kinayah itu membutuhkan niat. Sedangkan niat itu sesuatu yang abstrak atau tidak tahu. Nah, niat orang dalam hati kan kita tidak tahu. Jadi nggak boleh akad kemudian kok disindiran atau dengan cara dibatin, nggak bisa. Yang kelima, qabul harus dengan ucapan. Jadi seperti qabil tu nikahaha taswijaha, dan boleh didahulukan dari ijab. Jadi ada ijab qabul. Pernahkah pernikahan yang tidak sah? Nah, nikah, nah ini nikah di depan sudah Bapak jelaskan.
ada syarat dan rukunnya. Kemudian nikah itu juga bisa tidak sah. Karena apa? Nah, ya, pernikahan yang tidak sah dan dilarang Rasulullah diantaranya satu, pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah di sini adalah pernikahan dengan jangka waktu atau kontrak. Nggak boleh kawin kontrak, itu nggak boleh, nggak disyariatkan oleh Rasulullah. Dua, pernikahan sighur. Sighur ini artinya barter dan tanpa mahar. Yang ketiga, pernikahan muhalil. Pernikahan dengan wanita yang sudah ditalak 3. Ini nggak boleh. Kalau sudah ditalak 3, nggak boleh dinikahinya lagi. Yang keempat, pernikahan orang yang ikhram. Nah, ikhram haji maupun umroh. Sedang umroh, haji menggunakan kaum ikhram itu tidak boleh menikah. Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah. Ya, masa iddah itu juga tidak boleh. 6, pernikahan tanpa wali. Ya, tanpa seizin dan sepengetahuan wali. Beda kalau nggak punya wali. Ini ketika sudah punya wali, tapi kok walinya yang berhak tidak diberitahu atau tidak dihadirkan, tidak ada, ini pernikahan itu jadi tidak sah karena tidak ada walinya. Yang ketujuh, pernikahan beda agama. Ya, beda agama juga tidak boleh menikah, harus satu agama. Yang kedelapan, pernikahan dengan mahram. Mahramnya, muhrimnya tidak boleh dinikahi. Itu jadi tidak sah atau pernikahan yang haram. Iddah. Tadi di atas ada penjelasan iddah. Apa itu iddah? Iddah yaitu masa menunggu bagi istri yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk bisa menikah kembali. Jadi ketika ada seorang istri ditinggal suaminya karena ditinggal mati atau diceraikan, setelah diceraikan atau setelah ditinggal mati, jadi istri itu akan mengalami masa-masa iddah. Lah, lamanya masa iddah itu berapa? Berapa bulan? Berapa tahun? Nah, ini akan saya juga akan Bapak jelaskan. Lamanya masa iddah, satu, masa iddahnya karena suami wafat adalah 4 bulan 10 hari bagi istri yang tidak hamil. Ini yang tidak hamil, baik sudah bercampur atau belum. Jadi jangan buru-buru menikah lagi. Masa iddahnya itu ada 4 bulan 10 hari. Yang kedua, sampai melahirkan jika istri sedang hamil. Kebetulan ada seorang istri hamil ditinggal mati suaminya, jadi masa iddah tunggu sampai melahirkan baru boleh menikah lagi. Loh, kalau sedang hamil apakah? Nah, itu sudah belum boleh karena masih masa iddah. Yang kedua, iddah karena talak dan khulu. Nah, yang pertama, tidak ada iddah bagi istri yang belum bercampur, ya. Ketika ditalak atau khulu, seorang istri kalau belum berhubungan dengan suami, jadi tidak ada iddahnya. Ya, mungkin setelah dinikahkan belum pernah ketemu, kemudian ditalak atau khulu, nah itu otomatis tidak memiliki masa iddah. Yang kedua, bagi yang sudah bercampur. Bagaimana ketika sudah bercampur antara suami istri itu sudah ketemu, sudah berhubungan? Masa iddahnya adalah 3 kali suci bagi yang masih menstruasi. Ya. 3 bulan bagi yang sudah berhenti menstruasi. Kemudian sampai melahirkan bagi istri yang sedang hamil. Secara istilah talak adalah melepas seseorang wanita dari ikatan pernikahan. Itu disebut dengan talak. Nah, hukum talak dilihat dari segi kemaslahatan atau kemudaratannya. Hukum talak ada 4. 1, makruh. Ini hukum asal talak itu makruh. Makruh itu
Boleh tapi dibenci oleh Allah. Itu makruh. Nah, kalau bisa ya jangan sampai talak. Karena talak ini makruh, tidak disukai atau dibenci oleh Allah. Kemudian talak itu bisa menjadi sunnah apabila suami tidak sanggup lagi memberi nafkah dengan cukup dan benar. Ketika sang suami istri ya, sang suami tidak bisa memberikan nafkah dengan baik, kok malah nanti istrinya kok malah menderita, ya sunnah menalaknya itu sunnah. Kenapa sunnah? Nanti biar bisa dinikah dengan oleh orang lain dan jadi yang lebih jadi hidup lebih bahagia karena istri suami yang baru lebih mampu untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Wajib talak itu jadi hukumnya wajib ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri. Dan menurut pandangan hakim itu perlu adanya cerai atau talak. Haram dan yang keempat itu haram dalam dua keadaan. Satu, menjatuhkan talak ketika istri dalam kondisi haid. Yang kedua, menjatuhkan dalam kondisi suci dan telah dicampuri dalam kondisi suci tersebut. Jadi nggak boleh ya setelah dicampuri kemudian ditalak. Lafal talak ya, kemudian ketika menalak itu lafalnya bisa dengan cara yang soreh. Soreh itu ucapan yang jelas. Soreh itu artinya jelas. Atau dengan kianah. Kianah ini melalui sindiran dengan niat menalak. Jadi hati-hati ya, kita tidak boleh asal main dengan kata-kata talak, itu sangat berbahaya. Macam-macam talak. Yang pertama ada talak taklik dengan syarat, talak khulu, tebusan ganti harta, talak li'an, tuduhan zina pada istri, talak ilak, sumpah suami tidak akan mencampur istri, dan talak zihar. Talak zihar ini menyerupai dengan ibunya, maksudnya menganggap istri, nah ketika berhubungan menganggap istri disamakan dengan hukumnya ibunya, itu nggak boleh. Rujuk, nah, ada talak juga ada rujuk. Rujuk itu artinya roja itu kembali. Rujuk adalah suami kembali pada istrinya yang telah dicerai untuk mewujudkan pernikahan semula sesuai dengan ketentuan agama. Rujuk ada 3 macam sesuai dengan talak yang dijatuhkan. 1. Raj'i, ya. Diperbolehkan rujuk kembali dikarenakan talak 1 dan 2 tanpa nikah lagi. Kemudian bain sugro, diperbolehkan rujuk kembali dikarenakan talak khulu dengan catatan melangsungkan pernikahan lagi setelah masa iddah selesai. 3. Bain kubro, diperbolehkan rujuk kembali dikarenakan setelah ditalak 3 istrinya dinikah oleh orang lain dan dicerai lagi dengan catatan setelah masa iddah selesai. Syarat-syarat suami merujuk istri. Nah, kalau ingin kembali, ingin rujuk, ada syaratnya. Jadi nggak mudah. Yang pertama, atas kehendak sendiri, jadi tanpa paksaan orang lain. Yang kedua, dengan perkataan, baik secara terang-terangan maupun sindiran. 3, ada 2 orang saksi. Yang keempat, mantan istri harus masih dalam masa iddah. Ketentuan perkawinan di Indonesia. Ya, ini perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini perkawinan memiliki beberapa asas, diantaranya asas partisipasi keluarga, asas sukarela, asas poligami diperketat, asas pencurian dipersulit, asas kematangan berkeluarga, asas mengangkat derajat wanita. Kemudian untuk kewajiban pencatatan perkawinan bagi petugas, melaporkan pada PPN, yaitu pegawai pencatat nikah, dan petugas mencatat laporan, melengkapi surat untuk nikah,
yang sudah disiapkan. Kemudian yang ketiga, PPN mengumumkan minimal 10 hari sebelum pernikahan digelar. Dan yang keempat, dibuatkan akta nikah. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut ajaran Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Hukum perkawinan dalam Islam. Di sini ada hukum perkawinan. Menikah merupakan sarana untuk menyempurnakan agama. Pernikahan adalah salah satu upaya untuk mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hidup, khususnya dalam kehidupan keluarga. Pernikahan dapat membentengi diri dari perbuatan maksiat atau tercela. Pada saatnya manusia akan mengalami kerinduan akan hadirnya seorang anak sebagai perwujudan adanya sifat kebapaan dan keibuan yang timbul dari seorang laki-laki maupun perempuan. Yang kelima, dengan adanya pernikahan, syiar Islam akan semakin berkembang. 6. Pernikahan adalah sunnah Rasulullah. 7. Pernikahan akan lebih menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. 8. Seorang yang akan melaksanakan pernikahan tidak harus merasa khawatir dengan masalah ekonomi yang akan dihadapinya pada masa yang akan datang. Ya, terima kasih. Demikianlah tadi paparan yang telah Bapak jelaskan. Silakan kalian pelajari dengan seksama, kalian tonton berulang-ulang kali, pelajari, pahami, dan apabila ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditulis di komentar pada channel YouTube yang Bapak berikan. Akhir kata, selamat belajar, sampai ketemu lagi, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.